Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Anissa Yusnadesti, NPM E1D017163. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang bagaimana cara menyiapkan data dan mengoperasikan Shazam. Pada tahap penyiapan data, kita telah menginput data yang kita miliki ke dalam Microsoft Excel dan disimpan dalam format div atau data interchange format. Sedangkan pada pengoperasian Shazam, kita telah mengenal tampilan lembar kerja aplikasi Shazam beserta menu-menu yang disajikan. Materi kita kali ini berkaitan erat dengan video tersebut. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang regresi linear dengan menggunakan teknik matriks. Regresi linear yaitu mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau X dengan satu variabel terikat atau Y. Kali ini kita akan menganalisis tentang analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani bawang putih di Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Dalam kasus ini, yang menjadi variabel bebasnya adalah luas lahan atau X1, tenaga kerja atau X2, dan pupuk atau X3. Sedangkan yang menjadi variabel terikat yaitu produksi atau Y. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana dengan teknik matriks. Kita membutuhkan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Selanjutnya, kita perlu membuat hipotesis. Hipotesis adalah pendugaan sementara seorang peneliti terhadap hasil penelitiannya. Ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik. Setelah itu, langkah selanjutnya, kita buka aplikasi Shazam dan memasukkan instruksi analisis sebagai berikut. Setelah aplikasi terbuka, ada dua kolom, yaitu kolom Shazam dan kolom editor. Lalu, kita masuki instruksi analisisnya ke dalam kolom editor. Instruksi pertama yang kita masukkan yaitu instruksi file 33. Untuk mengetahui lokasi file, yaitu dengan cara buka Windows, lalu kemudian cari file div yang sudah disimpan sebelumnya. Setelah itu, klik kanan lalu Properties, kemudian Security, lalu kita copy dan lalu kita pastekan ke dalam file Shazam. Selanjutnya, instruksi sampel 130. Selanjutnya, instruksi read. Instruksi read menjelaskan untuk membaca dan memberi label data yang tersimpan sebagai nomor pengamatan. Kemudian instruksi gen_r count sama dengan 1. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk membuat 30 kali satu vektor yang semua elemennya mempunyai angka 1. Vektor ini diberi nama const yang berfungsi sebagai konstanta atau beta 0. Lalu kemudian instruksi matriks. Lalu kemudian instruksi gen_r Y sama dengan YT. Selanjutnya matriks beta hat. Untuk menghitung nilai beta dengan kuadrat terkecil. Lalu kemudian print beta hat, yaitu untuk memerintahkan Shazam untuk menghasilkan hasil estimasi. Lalu kemudian instruksi selanjutnya memerintahkan Shazam menghitung nilai error.
Lalu selanjutnya print sig 2H untuk memerintahkan Shazam untuk mencetak totopi kuadrat. Kemudian instruksi selanjutnya memerintahkan Shazam untuk menghitung varian dan kovarian matriks beta. Selanjutnya print cov memerintahkan Shazam mencetak instruksi di atasnya. Lalu kemudian matriks teror, yaitu memerintahkan Shazam menghitung angka dari elemen diagonal yang ada dalam kovarian matriks yang telah dihitung dengan perintah Shazam sebelumnya dan menyimpannya dalam vektor yang diberi nama steror. Lalu instruksi selanjutnya yaitu print steror, yaitu memerintahkan Shazam untuk mencetak hasil analisis dari instruksi yang di atasnya. Lalu yang terakhir stop. Kemudian kita tekan run dan keluar hasilnya. Lalu kemudian pindahkan beta hat dan sterornya ke dalam Excel. Lalu kemudian kita hitung dulu T hitungnya dengan cara membagi nilai beta dengan standar error dari masing-masing variabel. Kemudian kita ke tahap pengujian hipotesis. Untuk uji hipotesis, kita mempunyai kriteria pengujian. Jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka terima HO tolak H1. Artinya, variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi bawang putih dan sebaliknya. Di sini kita mendapatkan T tabelnya sebesar 2,048, yang berarti terima H0 tolak H1. Karena X1-nya sebesar 1,966159074 yang berarti lebih kecil daripada 2,048. Saya mendapatkan hasil dari T tabelnya itu dari buku penuntun yang sudah saya baca, yaitu menggunakan two-tailed test atau tes dua arah. Selanjutnya untuk regresi linier berganda, kita akan mencoba menganalisis ketiga variabel bebas menjadi dalam sebuah model. Untuk instruksi Shazam dari regresi linier sederhana tadi, kita cukup menambahkan di dua bagian saja pada kolom kelima. Instruksi baris ke-10 itu 28-nya diganti jadi 26. Lalu kita tekan run dan keluar hasilnya. Kemudian hasil beta hat dan sterornya itu di-copy dan dimasukkan ke Excel. Lalu kita hitung seperti yang sudah kita lakukan pada regresi linier sederhana tadi. Kemudian kita masukkan T tabelnya sebesar 2,056. Untuk tipe pengujiannya sama, yaitu two-tailed test dan signifikan levelnya tetap yang 5%. Tapi degrees of freedom-nya kita gunakan yang 26. Jadi kita mendapatkan angka sebesar 2,056. Lalu selanjutnya kita bandingkan. Karena seluruh X-nya lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0 tolak H1. Kemudian kita save file kita tadi ke tempat yang kita inginkan. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan dan tindakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.